Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di langit dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal sebentar lagi. Dan kalau kita melihat saat-saat seperti ini, apakah kita pernah membayangkan bagaimana Natal pertama pada waktu itu? Bagaimana ketika Tuhan Yesus lahir? Apakah ada pesta? Apakah ada perayaan? Kalau kita membayangkan, mungkin saat-saat tertentu kita mengalami Natal yang penuh sukacita, pesta yang luar biasa. Tetapi ketika kita membayangkan ketika Yesus dilahirkan di kandang domba, apakah ada sukacita yang atau perayaan yang meriah? Kalau sukacita, tentu sukacita ya, karena malaikat mengatakannya juga ada sukacita yang luar biasa. Tetapi apakah ada pesta? Atau justru keadaan yang tenang, keadaan yang mungkin jauh dari hingar-bingar? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ya Natal pertama itu cenderung diwarnai situasi yang yang kelam atau situasi yang tidak baik ya, karena pada waktu itu bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi ya, sehingga mereka itu terhimpit, mereka tertekan, mereka menderita karenanya ya, mereka tinggal di tanah miliknya sendiri tetapi tidak punya kuasa atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan saat-saat ini, mungkin kita pun mengalami ketidakbaikan ya di dalam situasi dunia ini, situasi ekonomi, situasi yang ada di sekitar kita. Yang membuat Yang membuat mungkin kita tidak sukacita. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-6 Matius pasal yang ke-2 ini dikatakan, "Dari engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah hal yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin mereka terhimpit, mungkin mereka sedang dijajah pada waktu itu, tetapi kita melihat bahwa janji Allah tetap dinyatakan ya. Janji Allah tetap dinyatakan ketika dikatakan di ayat 16, seorang anak tadi loh ya, seorang yang akan dilahirkan tadi, seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kita percaya juga di dalam kehidupan kita yang rasa-rasanya tidak baik, tetapi kita melihat bahwa Allah tetap Allah yang baik. Yesus lahir di dunia memberi sukacita ya. Ketika orang-orang Majus datang ingin menemui ya, walaupun mereka dari jauh, walaupun mungkin mereka nggak percaya kepada Yesus ya, maksudnya nggak percaya secara pribadi, tetapi dia dengan sukacita menyambut. Ya, mereka dengan sukacita datang dari timur, datang dari jauh untuk merasakan sukacita, merasakan kegembiraan. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan yang diterima oleh Herodes ya. Ketika dia mendengar bahwa seorang raja akan dilahirkan, ya, dia mulai Dia mulai takut. Ya.
Herodes mulai apa? Dia mulai mencari cara bagaimana untuk menghilangkan itu. Bahkan dia membunuh bayi-bayi. Dan sepanjang sejarah kita melihat Herodes bahkan membunuh istrinya, membunuh anaknya. Ketika apa? Kekuasaannya merasa terancam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, itulah dunia. Ada hal kadang-kadang yang membuat kita terancam. Tetapi ketika kita mendengar atau kita merasakan atau kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus di Natal ini, apakah kita siap? Apakah kita bisa menyambutnya dengan sukacita? Bahwa Yesus lahir di dunia untuk kita, menebus dosa-dosa kita, membawa kita kepada keselamatan. Dan biarlah minggu-minggu Natal ini kita boleh diingatkan kembali untuk melihat bahwa seorang anak telah dilahirkan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya disebut penasehat ajaib. Dikatakan bahwa namanya adalah Iman Yesus, ya, Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kita di tengah keadaan yang tidak baik. Kita tetap percaya bahwa Immanuel, Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.